Meja apa yang paling mengerikan dan paling mahal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru berkata kepada anak-anak di kelasnya, "Anak-anak, ibu akan memegang sesuatu di bawah meja. Dan ibu ingin kalian menebaknya. Yang ini bulat dan merah." Lalu tangan Joko terangkat. Tapi kayaknya dia diabaikan sama gurunya. Seorang gadis kecil, temannya Joko, menjawab, "Itu buah plum, Bu." Kata bu guru, "Bukan, ini adalah apel. Tapi ibu suka pemikiran kamu, nak. Yang berikutnya ini berbentuk oval dan berwarna hijau." dan guru kembali lagi mengabaikan si Jono dan anak lain yang menjawabnya. "Itu adalah buah kiri, Bu." Kata bu guru, "Ndak, ini mangga, Le. Tapi ibu suka pemikiranmu." lalu si Jono bilang, "Bu, saya punya satu ini di celana saya, Bu. Barangnya agak keras, panjangnya sekitar 4 cm, dan dengan ujung merah kecoklatan." kata bu guru. "Jono, itu menjijikkan, ah. Nggak boleh ngomong gitu." Kata Jono, "Tidak, Bu. Ini batang korek api. Tapi saya suka pemikiran Ibu." Ya apa kon milih kanca dabuane koyo ngene? Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Nah, berbicara soal meja, ini adalah hal yang sangat penting. Meja apa yang paling mengerikan dan paling mahal? Nah, kita semua sering berbicara sebagai agen asuransi tentang yang namanya SK Camat, sakit kecelakaan cacat mati tua. Pertanyaan buat Anda dan saya, bagaimana hubungan antara asuransi dengan sakit kecelakaan cacat mati dan tua? Hubungannya apa? Baik-baik saja. Ya. Omongmu kayak wong tanding. Ya, saya serius ya. Apakah ada hubungan antara asuransi dengan SK Camat? Ya jelas, namanya asuransi, kebanyakan orang mengatakan ada hubungannya dengan pasien yang sakit atau pasien yang almarhum. Nah, itulah yang menjadi sebab mengapa asuransi bisa dipahami secara keliru. Rekan-rekan semua, asuransi tidak ada hubungannya dengan itu semua. Jika asuransi berhubungan dengan kematian, pertanyaan saya, apakah saat malaikat maut datang menjemput, akan bertanya terlebih dahulu, apakah Anda punya polis asuransi? Kau nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngomong. Apakah karena punya polis, lalu malaikat Israel akan menunda melakukan tugasnya? Jelas tidak. Malaikat maut tidak mengenal apakah Anda sudah punya polis atau tidak. Malaikat maut tidak takut Anda punya polis ataukah tidak. Lalu kalau tidak ada hubungannya, mengapa banyak orang memiliki asuransi? Dan mengapa banyak sekali agen asuransi yang bertebaran di luaran sana bersemangat membuat janji ketemu untuk menemui prospeknya, menemui keluarganya agar mereka segera memiliki polis asuransi? "Kau ini cari siapa?" Nah, kita semua memahami bahwa sebagai manusia ataupun sebagai ciptaan Tuhan, kita paham bahwa semua ciptaan Tuhan itu memiliki risiko. Anda menjadi manusia memiliki risiko. Anda punya penghasilan, punya risiko. Tak punya penghasilan pun ada risikonya. Anda kaya, punya risiko. Anda tidak punya apa-apa, juga punya risiko. Sebagai manusia, tidak bisa lepas dari yang namanya risiko. Perbedaan bagi kita yang memiliki asuransi saat harus memperbaiki kondisi organ kita yang sedang memburuk. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat kita mengantarkan suami atau istri ke rumah sakit, itu sebenarnya bukan di meja operasi, tetapi di meja kasir. Meja kasir adalah salah satu meja yang paling mengerikan dari semua meja yang pernah diciptakan oleh manusia. Dapatkah Anda duduk dengan tenang, makan tetap terasa enak,
saat kondisi keluarga kita yang terbaring lemah di rumah sakit dan organnya, dan para dokter berupaya agar organnya tetap berfungsi dengan baik. Tetapi faktanya kondisi pasien semakin kritis. Dia membutuhkan obat yang harus segera diminum. Dan itu membutuhkan uang yang nilainya bukan hanya puluhan, ratusan juta, bahkan bisa mencapai miliaran. Kita semua yang bergabung sebagai agen, apa sih yang menjadi motivasi utama Anda mau bergabung? Karena punya polis? Karena punya polis lalu Anda berusaha dan berjuang sebagai agen? Tentu ada, tapi pertanyaannya berapa banyak? Ya mungkin ada, tapi kecil sekali. Rata-rata yang bergabung di bisnis ini adalah mereka yang ingin sekali merubah keadaan finansialnya menjadi lebih baik, dan agar menjadikan impian itu bisa tercapai menjadi kenyataan. Polis asuransi menjadi bagian daripada cerita yang diukir oleh agen asuransi. Nah, apa gunanya Anda mencapai semuanya? Dan apa gunanya Anda bekerja sedemikian keras kalau Anda tidak memiliki asuransi? Jika Anda bisa menghargai uang Anda, maka Anda perlu punya asuransi. Orang yang tidak punya asuransi adalah mereka yang kurang menghargai nilai dari uang dan nilai dari perjuangan kita. Susah-susah cari uang, tiba-tiba punah begitu saja. Kalau Anda tidak punya asuransi yang cukup, maka Anda hanya akan merepotkan orang terdekat Anda, dan saya tidak mau merepotkan orang yang menghormati dan yang sudah menyayangi kita. Ketika Anda memiliki proteksi yang tepat, meski risiko itu akan datang, Anda akan membuat impian yang sudah Anda cita-citakan tetap dapat tercapai. Jangan gara-gara sakit, semua uang yang sudah Anda kumpulkan itu dibakar untuk membayar biaya berobat. Padahal Anda memiliki impian untuk menyekolahkan anak-anak Anda, dan mungkin ingin membelikan rumah buat istri yang sudah sedemikian setia menemani Anda, dan yang sudah bersedia merawat anak-anak Anda hingga besar. Bullshit Anda bilang cinta kalau hanya akan menambah repot mereka saja. Paling tidak menambah repot keuangan. Meski Anda punya asuransi, tetap saja bisa sakit. Dan tidak ada jaminan bisa sembuh dari sakit. Tetapi anak-anak kita, meskipun kita kondisinya tidak sehat, dia tidak akan memiliki nilai liabilitas atau hutang buat orang lain. Miliki asuransi dan pastikan nilai UP-nya tepat. Bagi orang-orang yang cerdas secara finansial, asuransi bukanlah sebuah pilihan. Bagi orang-orang yang punya cinta tulus buat keluarga, asuransi bukan untuk gaya-gayaan. Meski asuransi adalah tetap bisa menjadi pilihan setiap orang, tetapi bagi Anda yang mengerti arti cinta kasih, asuransi adalah kebutuhan pokok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, karena belajar dari saya, Anda tidak perlu bayar selama Anda aktif di channel ini. Tetap jaga protokol kesehatan, karena kabarnya Omikron lagi merangkak naik. Jaga pikiran, jaga lisan, jaga tindakan, dan jaga hati Anda, karena rezeki seringkali datang tanpa permisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu, teman saya kapan hari kelelekan duri, tahu kelelekan? Butuh biaya 58 juta. Duri yang ukurannya kecil saja, yang tak tampak, butuh uang yang sedemikian besar. Bagaimana kalau Anda kelelekan sepatu? Kok ni rumah ni gak ngene arek iki. Nek ni rumah ni ngono mesti pinter. Gak ada gaplek kene. Kan iku mulane arek wis ta. Tanganmu ndek iki apa kan.